puasa tidak sah tanpa diawali dengan niat. Puasa tidak sah tanpa diawali dengan niat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya sah dan tidaknya suatu amal, berkah dan tidaknya suatu amal, diterima atau ditolaknya suatu amal, bergantung niatnya. Dan apa yang akan diperoleh oleh seseorang di dunia maupun kelak di akhirat bergantung terhadap apa yang diniatkannya. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain menyatakan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa karena yakin dan karena hanya berharap akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang telah lalu besar ataupun kecil akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Redaksi yang sama, Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang qiyamul lail, bangun di tengah malam dalam bulan suci Ramadan dengan penuh keyakinan dan berharap akan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Redaksi yang sama, ma'asyiral hadirin, yang dikutip oleh Al-Habib Sayyid Al-Maliki dalam kitabnya Tikriyat wal Munasabah, Rasulullah bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang bangun malam tepat malam Lailatul Qadar, penuh keyakinan dan hanya berharap akan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyiral hadirin, tidaklah bagi kita untuk beramal atau beribadah kecuali kita menyengaja niat di dalam hati dan ikhlas di dalam menjalankannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan agar kita mampu senantiasa niat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang kedua, ma'asyiral hadirin, adalah al-khawfu bil jalil, yaitu menumbuhkan rasa takut dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dikabarkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Nu'man bin Bashir, bahwasanya beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya telah mendengar Rasulullah sedang bersabda, "Inna ahwana ahlin nar 'adzaban yaum al-qiyamah la rajulun tuda'u fi akhmasi qadamayhi imratan yaghli minhu dimaghuhu ma yara anna ahadan ashaddu minhu 'adzaban wa innahu la ahwanu min 'adzaban." Muttafaqun 'alaih. Sesungguhnya seringan-ringan siksaan bagi penduduk neraka pada hari kiamat adalah di mana seorang laki-laki diletakkan di dua telapak kakinya jamratan, dua bara api. Lantaran dua bara api inilah, ma'asyiral hadirin, yaghli dimaghuhu, mendidih otaknya. Ma'asyiral hadirin. Dia menyangka bahwasanya siksaan itu adalah siksaan yang paling berat, tidak ada siksaan yang lebih berat dari itu. Padahal wa innahu la ahwanuhum 'adzab, padahal itu adalah siksaan yang paling ringan bagi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Takut kepada Allah tidak sama takutnya kita kepada makhluk Allah.
Misalkan kita berada di dalam hutan belantara, ada binatang buas yang ingin memangsa kita. Tentunya kita memulai mengambil langkah 1000, lari secepat mungkin agar kita tidak menjadi mangsa, agar kita tidak menjadi korban. Tetapi kita takut kepada Allah, bukan lari menjauh dari Allah. Justru bagaimana kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan waktu kita gunakan kesehatan kita gunakan harta kita gunakan anak istri kita untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang yang dimurkai oleh Allah lantaran perbuatan dosa, pada saat dia kembali kepada Allah dengan taubat, justru dia akan menjadi waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang mensucikan diri. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dikisahkan dalam sebuah kitab, ada seorang syekh sedang berjalan-jalan di tepi sungai, lalu melihat seorang anak kecil. Dia sedang berwudu. Pada saat berwudu inilah berderai air mata si anak ini. Dia menangis, terseduhkan, lantas ditegur oleh syekh. Wahai anak, kenapa engkau berwudu sambil menangis? Lalu dijawab oleh anak kecil ini, ya syekh, saya sudah membaca Al-Quran. Sampailah saya membaca sebuah ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari bara api neraka. Lantas inilah saya takut saya termasuk orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab sang sahili, ma'asyiral hadirin, tidak, kau tidak akan disiksa, dibakar dengan api neraka ini. Kau lebih mulia, amal saleh, insya Allah kau akan dirahmati. Dari mana syekh tahu? Sang anak menjawab, tidakkah saya melihat orang membakar kayu bakar ketika membuat api unggun? Maka dia akan mengambil ranting-ranting kecil yang sudah kering, lalu dibakarlah. Setelah terbakar baru ranting-ranting besar yang akan dibakar. Begitulah gambaran yang saya pahami, bahwa yang akan disiksa terlebih dahulu adalah anak-anak kecil ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sang syekh yang sudah ma'ruf, yang sudah dikenal bersikap lutut di hadapan anak kecil seraya menangis di peluknya, ma'asyiral hadirin, mengingat betapa besarnya dosa-dosa yang telah dilakukan. Inilah ma'asyiral hadirin, dosa-dosa yang telah dilakukannya teringat kembali, dan apakah dia tahu apakah diterima dan diampuninya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Puasa membimbing kita untuk bisa takut dan bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, puasa membimbing kita al-amal bitanzil, yaitu mengamalkan apa yang telah ditentukan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'anul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang menyatakan bahwa innal quluba yasda' kama yasda'ul hadid, sesungguhnya hati-hati manusia itu berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Masya Allah. Bagaimana ma'asyiral hadirin, pada saat hati kita berkarat, kekuatannya hilang, dia tidak indah, senantiasa menimbulkan penyakit dan bahaya bagi orang yang menyentuhnya, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah hati mana pada saat telah berkarat, sampai para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma jila'uha ya Rasulullah?" Apa yang bisa membersihkan hati kita dari karat ini? Rasulullah menjawab, "Jila'uha dzikrul maut wa qira'atul Qur'an." Yang bisa membersihkan hati kita adalah
pada saat kita mengingat kematian, pada saat kita ziarah kubur di makam, maka teringat pada diri kita bahwa kotak ini adalah kotak amal kita. Pada saat amal kita lakukan bagus, maka di kotak amal inilah kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada saat kita lupa, banyak sekali kekhilafan yang kita lakukan, maka kotak dalam kubur inilah yang akan memanggar kita, yang akan menyiksa kita. Wa iyyabillah kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Al-Qur'anul Karim merupakan salah satu penyelamat bagi kita. Dan bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan suci Ramadan beliau senantiasa terdapat dengan malaikat Jibril. Tiada hari, tiada waktu kecuali tadarus dengan Al-Quran Karim bersama malaikat Jibril. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, sinarilah, serangilah hati kita, rumah kita, keluarga kita dengan bacaan Al-Quran Karim. Tidak hanya membaca, tetapi bagaimana kita mentadabburinya. Tetapi kita bersama-sama tidak hanya mentadabburinya, dan kita memohon agar kita diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan isi makna daripada Al-Quran Karim. Insyaallah Allah akan menunjuk jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Puasa menunjukkan jati diri kita. Jati diri seorang orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bertakwa, orang yang beriman yang tidak berdosa. Orang yang bertakwa yang disayangi oleh Allah yang terjerembab pada perbuatan dosa, terjerembab pada perbuatan nista, terjerembab pada perbuatan yang mendatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disindir oleh Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim. Walladzina idza fa'alu fahishah aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidhunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orangnya di saat mereka telah melakukan perbuatan keji, perbuatan cabul, perbuatan yang mendatangkan luka Allah, atau dia menzalimi diri, pernah meninggalkan salat, pernah meninggalkan zakat, pernah meninggalkan puasa, atau durhaka kepada orang tua dan lain sebagainya. Dan mereka teringat apa Allah Subhanahu wa taala dan muhasabah terhadap apa yang pernah dilakukan di dalam lalu dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berazam, bertekad untuk menghentikan dari perbuatan yang disadari. Sedangkan mereka menyadari akan hal ini. Inilah salah satu ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un, wa khairu khata'in at-tawwabin." Setiap anak kita bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertobat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Puasa mengajarkan kepada kita agar kita memiliki empati, agar kita memiliki kasih sayang terhadap saudara-saudara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfiquna as-sarra'a wad-dharra'a", yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian daripada rezeki di waktu lapang maupun waktu sempit. Bahkan dia mampu mengendalikan nafsu amarahnya terhadap keinginan yang ditunda, dihalang-halangi, kesenangan yang diganggu, ataupun kehormatan yang dinodai. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat yang tinggi pada orang-orang yang mau memaafkan kekhilafan saudara-saudara kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Puasa juga mengajarkan kepada kita agar kita mampu menghiasi dengan akhlakul karimah, baik pada saat ibadah maupun saat berinteraksi dengan sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Puncak daripada ibadah puasa Ramadan adalah bagaimana ihsanul amal, ihsanul qalb, ihsanul afkar, memperbagus amal, memperbagus niat, memperbagus pikiran, memperbagus hati kita dari apa yang telah lalu dan yang pernah kita lakukan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Seakan-akan manakala engkau beribadah, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pada saat kita berada di kebun, maka kita merasakan bagaimana gemuruhnya, menggemanya daun-daun ini sedang bertasbih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ada di padang pasir, kita merasa bahwa mereka bertasbih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Bertasbihlah apa-apa yang ada di langit dan di bumi, baik jamadat wa nabatat, baik yang hidup maupun yang mati. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Oleh karenanya, itu sebagai ibrah, hendaknya kita senantiasa ibadah kepada Allah, menjalani kehidupan kita senantiasa merasa berdialog bersama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manakala hati kita masih terpijak, tetapi manakala keawaman kita menghalanginya, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi apa yang pernah kita lakukan. Puncak inilah ma'asyiral hadirin yang akan menghantarkan seseorang menjadi hamba yang muttaqi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Terakhir daripada pelajaran puasa, fa yajibu 'alaina an nasuma min adh-dhunubi wal ma'asi. Kalau puasa kita ingin menahan dari segala makan, minum dan kesenangan duniawi, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, maka pelajaran yang bisa kita ambil adalah hendaknya kita puasa dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat, sebagaimana kita menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan ma'asyiral hadirin rahimakumullah, segenap pelajaran daripada bulan suci Ramadan dan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan semua dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa keluarga kita dan saudara-saudara kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيكم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات. آمين. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل العيد يوم أكل وشرب وإفطار وحرم صومه لأن فيه إعراضا عن معتوبة ذي الجلال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحمود على كل حال والمعبود بالغدو والآصال. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بأشرف الخصال الداعي إلى الله
بلسان الحال والمقال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خير صحب وآل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته في جميع الحالات، في جميع المقالات، في جميع الحركات، في جميع السكنات، لتكونوا من السعداء. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وذرياتنا وجماعتنا وجميع ما أعطيتنا في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي كل شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصدقاتنا وزكاتنا وقراءاتنا وتلاواتنا وصلة رحمنا وجميع عباداتنا، وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبعدك معصيتك وبفضلك عمن سواك يا الله. أنت رسولنا يا الله، ورضاك مطلبنا يا الله، وأتنا محبتك ومعرفتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاسألوا من فضله يعطكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terus no, ayo terus no, jahin. Tak minum dulu kak. Assalamualaikum Pak. Gue Hati kita diangkat, dimudahkan untuk senantiasa peka terhadap saudara-saudara kita yang senantiasa peka. Intinya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, puasa adalah pengendalian diri. Puasa adalah penyucian jiwa. Puasa adalah taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah untuk mengeblend akhlak kita menjadi akhlakul karim. Intinya, ma'asyiral hadirin, ibadah selama bulan suci Ramadan ada tujuan yang ingin kita capai, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana orang-orang yang dahulu diwajibkan puasa. Mudah-mudahan engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, takwa adalah derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia derajatnya di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Tidak dipandang orang Arab, tidak dipandang non-Arab, tetapi ketakwaanlah yang menjadi ukuran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sukses dan tidaknya ibadah shaum kita sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Oleh karenanya, perlulah kita untuk menyimak kembali apa saja madrasah gemblengan daripada bulan suci Ramadan untuk kita.
untuk meraih derajat ketakwaan ini. Yang pertama, man arada an ya'mala ibadatan qabla ghaira ibadah ayyan biya wa yukhlisa fi amalihi. Hendaknya orang yang ingin melakukan suatu amal ibadah, baik hablum minallah maupun hablum minan nas, harus diawali menata niatnya terlebih dahulu dan dilakukan secara ikhlas, hanya berharap akan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukankah